Baik, tanpa basa-basi lagi, kenapa kalian aku kumpulkan di sini? Karena kan tadi kita melakukan pertemuan dengan seseorang yang bisa disebut namanya itu Mr. R kalau nggak salah ya. Nah, waktu pertemuan tadi di Bayside, Mr. R itu menanyakan soal pertemuan kita sebelumnya dengan kolega kita di Magnet Society yaitu Mr. Q. Kan pada pertemuan sebelumnya kalian sendiri juga udah pada tahu ada suatu kejadian di mana pada kejadian tersebut teman kita atau kelompok CSI sebagiannya ditembak oleh kolega kita seperti. Nah, tujuan dan maksud dari Mr. F ini sebenarnya dia ingin menanyakan kejelasan mengapa CSI ditembak. Dan dia bertanyalah kepadaku tadi. Kan kita, yang kalian tahu juga, kita kan tidak tahu ya gimana kejadian yang sebenarnya. Kita pada saat itu juga masih kebingungan. Terus Jadi aku hanya bisa memberitahu kepada Mr. R apa saja yang aku ketahui. yang diketahui maksudnya gimana tuh? Kan kita nggak tahu pasti nih gimana kejadian yang sebenar-benarnya. Jadi aku hanya bisa memberitahu kepada Mr. R ya kalau nggak salah tadi, Ya, ya. apa aja yang aku tahu dan aku tangkap pada pertemuan kita kemarin. Itu aku sudah memberitahu kepadanya bahwa yang di apa-apa saja yang dibilang Mr. T pada pertemuan sebelumnya. Kan seperti yang kita tahu, Mr. T pada pertemuan kemarin dia hanya menegaskan bahwa klub-klub mobil yang ada di California ini dinaungin oleh mereka sebagai kolega asosiasi kita. Yang membuat dia kecewa itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama yaitu katanya CSI terindikasi bekerja sama dengan Hack Table. Dan yang kedua yaitu pada saat penculikan di clubhouse-nya CSI, kelompok-kelompok apa ya, anak-anak CSI melihat kejadian tersebut tapi mereka tidak melakukan tindakan seperti penyelamatan kepada Mr. T. Maka pada pertemuan kemarin Mr. T memberikan ketegasan yaitu menembak kelompok mereka seperti yang kita lihat waktu itu. Namun tadi di pertemuan yang tadi dengan orang-orang di Bayside yang bisa kita sebut Mr. R dan Mr. T juga, dia menyebut dirinya Mr. T dan Mr. R.
mereka memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya si Esi ini tidak terindikasi dalam penculikan yang disebutkan oleh Mr. T yang di kolega kita di Magnetic Society. Terus dia ingin meminta kejelasan kepada kita, selaku kita kan kemarin ikut dalam pertemuan tersebut, kita saksi bisunya lah. Mereka minta kita pihak ketiga gitu ya. Nah, kita pihak ketiganya. Jadi mereka tuh minta kejelasan mengapa si Esi ditembak. Karena yang setahuku tadi, Mr. T yang di Bicep tadi, salah satu anak si Esi itu adalah istrinya. Makanya dia tuh seperti tidak terima mengapa istrinya ditembak. Anak Sesi istrinya siapa? Nah, itu kita juga kurang tahu siapa istrinya. Oh, Soalnya pokoknya istrinya terlibat lah di kejadian yang tadi itu, yang di sebuah tempat itu yang ditembak. benar kan, kita kan kemarin ngelihat juga ada dua orang wanita lah, sorry. Mungkin salah satu dari dua wanita itu adalah istrinya, dan dia pun tidak terima lah kalau istrinya ditembak oleh kolega kita. Oke, ngerti. Dan pada pertemuan tadi pun aku menjelaskan yang dari sudut pandangku dan yang aku ketahui bahwa sebenarnya kolega kita Mr. T bilang, menegaskan bahwa mereka itu yang menaungi kita di sini di California. Terus apa yang dipingin sama Mr. R itu? Dia pengen kita ikut dalam masalah ini atau tidak, atau angkat tangan kitanya? Mr. R juga sebenarnya Mr. R nggak pengen kita ikut dalam masalah ini, cuman dia itu pada pertemuan tadi itu cuma minta kejelasan aja. Soalnya kan dia nggak tahu nih kenapa tiba-tiba kolega kita nembakin CSI. Itu yang kutangkap tadi. Terus selain itu dia ada buat pesan lain nggak? Pesan lain ya, ada. Dia cuma berpesan kepada kita bahwa jikalau kolega kita yaitu Mr. T yang di Magnet Society menyuruh kita untuk melakukan payback kepada mereka, mereka minta kita jangan ikut. Jika kita ikut, nanti mereka akan mencari seluruh member klub kita dan akan diberikan punishment lah, bisa dibilang. Hukuman tuh buat kita. Benar. Hukumannya dari si Mr. R ini. Ya, Mr. R. Sebenarnya kita ada bingung sih, kita dari pihak tengah. Sebenarnya iya benar, soalnya si Mr. T ini memberikan kita bisnis dan si Mr. R ini mengancam kita agar tidak ikut-ikutan, sedangkan kita kan harus membantu yang memberikan kita bisnis. Menurut tanggapanmu temanku? Sebentar ya, mungkin kalian bisa melanjutkan obrolan. Oh, ada telepon ini. Gimana ya? Lukas, tahu gimana caranya Lukas? Tahu cara sekarang yang harus diperjelas dulu adalah kita berada di bawah naungan society kan. Betul, Bener kita ada di bawah naungan
Iya, betul betul. Oke, berarti tadi Mr. R adalah orang dari Hackable. Yang kita dengar tadi, iya, dia dari hack table. Oke, sekarang kan tadi permintaan dari Mr. R adalah ketika Mr. T meminta payback ya, artinya pembalasan ya. Iya, Kita disuruh jangan ikut campur, bener gak? iya, Ah, kita diancam. Pertanyaannya adalah begini, kita berada di bawah naungan society, tapi kita nggak boleh mencampuri urusannya itu. Kita disuruh jangan ikut campur. Pertanyaannya, kita ikut siapa sekarang? ya itu kita harus ngikut yang ada yang ngasih kita bisnis harusnya. Cuman kita bingung. Kalau misalkan kita ngikut yang ada di bisnis, kita ngikutin yang ada di Mexico Society ini dan minta payback. Karena namanya asosiasi kita kan harus ada persetujuan gimana enaknya gitu kan. Nggak mungkin asal-asalan langsung ke payback gitu. Cuman kalau misalnya kita ambil langkah yang payback ya kan, langsung kita buat nantepin si hack table ini, kita yang dicari sama dia, anggota kita yang terancam. Nah kita harus mikirin dulu ke depannya gimana enaknya. Enggak, bukan itu dulu sih. Yang pertama, lurusin dulu ini. Kita di bawah siapa jadi sebenarnya? Karena ada perpecahan di antara HT sama society itu. Jadi kita bingung ini siapa sebenarnya. Karena nggak bisa begitu. Kita harus ini satu, bukan sana sini. Sementara kita di bawah society, seharusnya kita nurutnya sama society. Karena mereka yang menaungi kita, mereka yang ngasih kita bisnis dan sebagainya. Nggak ada urusan sama HT. Nah itu dia. Cuman kan kita kan diancam. Cuman gimana? Kau mau melawan atau tetap diam? Enggak, Kan itu sih sama-sama ini. kita sih bukan mau ngelawan atau gimana. Cuman kita butuh kejelasan dan kepastian dulu agar kita juga menjalani kehidupan ini, untuk menjalani kegiatan dan sebagainya, beraktivitas itu juga nyaman dan tentram kita ya, nggak terlalu ribut sana sini lah bisa dibilang ya. Kalau begini kita jadi bingung, kitanya maunya kemana. Nggak mungkin kita biarin society kita itu dipermainkan juga kan. Betul betul betul. Betul sekali Jago. Tapi kalau jikalau memang adalah kejadian yang tidak menyenangkan dan memang harus berperang melawan Night Table, ya siap nggak siap? Berarti kita ikut society. Itu tadi balik ke awal tadi, kelarin dulu untuk kita ini di bawah siapa, kita ini hidup dari siapa. Iya benar kita emang di bawah society karena kan dia yang memberikan kita bisnis membuka bar ini ya kan sama bengkel. Dia yang menyediakan semuanya kan untuk researchnya kita menjalankan. Nah masalahnya kan hack table ini kan juga maunya kan kita nggak ikut campur, jadi karena dia yang memberikan kita bisnis, memberikan keuntungan, kita ikut yang memberikan keuntungan. Iya, pertanyaannya adalah Mr. T ini di bawah naungan Night Table tidak sih? Tidak. Seharusnya tidak ya, karena dia kan beda sendiri asosiasi. Harusnya ya. Harusnya begitu. Tidak mungkin kan kalau begitu hack table. Walaupun emang hack table-nya adalah petinggi dari semuanya yang ada di website ini. Saya bilang beda agensi lah. Gimana itu Raymond? Nah, gini dulu dah. Raymond, ada nggak si Mr. T ini bilang apa gitu untuk apa sih? Apa itu ya? Buat payback itu ke dia atau dia nggak ada omongan buat ke situ? Pak, ntar. Kalau untuk payback nggak ada, tapi kalau untuk jika ada masalah, maka kita harus siap untuk membantu Mr. T. Anggaplah Mr. T sedang butuh bantuan, kita harus siap untuk backup dia, entah itu pelarian. Nah itu yang diminta, bukan payback masalah itu ya, itu yang kemarin. Ya kita harus ikutin ngasih kita keuntungan aja lah. Kalau misalkan keuntungannya kita ada di sana, kita ke sana.
Terus gimana langkah selanjutnya? Ya langkah selanjutnya mungkin kita tunggu arahan dari keluarga kita kan. Kalau nggak tahu kita cuman kita nggak terlibat dalam permasalahan ini. Sebenarnya ini kan masalah pribadi, nggak ada sangkut pautnya sama kita dan sangkut pautnya kita, nggak ada sangkut pautnya sama dia. Kan itu kan kemarin itu kan salah paham. Cuman bisa kita lihat salahnya kolega kita ini, dia tuh nggak menanyakan hal tersebut lebih dalam dan mengambil tindakan yang sedikit ceroboh. Cepat lah dia tindakan langsung. Dan pada waktu itu juga anggota CSI kan cuma beberapa orang doang. Mungkin aja yang hadir pada malam itu mereka nggak tahu apa-apa, terus tapi malah melakukan hal tersebut pada mereka. Ya mungkin kan kita tahu sendiri, mereka kan punya keluarga di rumah. Mungkin salah satu keluarganya ada yang nggak terima, inilah yang terjadi saat ini. Udah kalau gitu kita nunggu callingan aja deh dari Mr. P, bagaimana dia mau ngambil tindakan. Ya, solusi satu-satunya untuk saat ini ya itu, karena kita juga nggak tahu kita mau melakukan apa, kita juga nggak terlibat dalam permasalahan ini. Itu kan cuma saksi aja, saksi gitu. Jadi untuk sekarang kita jangan ikut campur dulu. Kalaupun ada orang atau siapapun itu yang menanyakan tentang seperti atau tentang CSI, bilang aja kalian nggak tahu. Kita mungkin untuk kali ini kita main aman aja. Soalnya aku nggak mau nanti klub kita seret dengan permasalahan yang sebenarnya kita sendiri nggak tahu nih permasalahan apa. Bagus, udah nggak apa-apa, pilihannya bagus itu. Kita nggak usah ngikut-ngikutin dulu deh. Betul. Daripada nanti kita juga ikut keseret, lebih baik kita mengamankan klub kita aja dulu. Nah, teman-teman, gimana tindakan kita buat kedepannya? Selain kita nggak usah ngomongin yang itu deh, tindakan kita untuk kedepannya apa sekarang? Kan klub ini baru banyak terbangun lah dibilangnya, baru banget dikenal lah di kota. Tindakan kita untuk kedepannya gimana? Aku sebenarnya ada satu rencana, tapi kalian nggak tahu ya kalian mau atau enggak. Kan seperti yang dibilang oleh John, kan kelompok kita, klub kita ini bisa dibilang klub baru, dan orang juga belum kenal kan apa sih NIC itu, bener nggak? Betul. Nah, aku sebenarnya mau mengajak kalian untuk keliling ke gedung-gedung yang ikonik. Bagaimana kalau kita melakukan tagging di situ, supaya warga-warga benar tagging, kita vandalisme. Lebih bagus sih. Supaya mereka tahu bahwa klub kita itu ada. Selain dari itu, apa ada rencana lain kita selain dari tagging? Untuk planning kedepannya sebenarnya aku mau bikin
undangan ke klub-klub atau komunitas-komunitas lain untuk mengadakan underground street race. Untuk rute yang rute untuk melakukan balapannya aku sudah tahu di mana. Tinggal kalian mau melaksanakannya atau enggak. Boleh sih buat balapan ya underground ya. Event dong jatuhnya kan. Event kita sendiri lah yang kita yang buat itu. Ya, tapi open for public, dan event ini bukan legal, jadi ada kemungkinan event kita tercium oleh polisi. Untuk hadiahnya gimana? Itu udah ada pemasukannya tuh belum? Atau kita ada investor gitu lah, sponsor buat kita sendiri? Kalau untuk prize pool jangan terlalu dipikirkan, karena kan di klub kita juga ada donaturnya. Jadi kalau untuk prize pool aman aja, untuk itu jangan terlalu dipikirin mas. Untuk prize pool nggak usah dipikirin, tapi pemasukan gimana? Urusan klub gimana? Urusan klub itu yang aku bingung. Kan kita mau dikasih sebuah bar ya, tapi di daerah sini udah ada bar tepat di ujung jalan clubhouse kita. Tapi Kalau kita maksain untuk bangun bar di sini, nanti takutnya kita mengalami gesekan dengan bar itu. Kalau menurut kalian bagaimana? kalau bar kayaknya terlalu banget, kita harus mikirin cara lain buat masukin sama kita. Gak ada kemungkinan kalau kita menggeser bar itu?